Halo, selamat pagi anak Bapak. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Semangat pagi, namo buddhaya. Gimana kabar anak Bapak di rumah? Tentunya Bapak harapkan anak Bapak di rumah semuanya sehat selalu, tetap semangat belajar, dan sangat luar biasa. Di video pembelajaran kemarin, kita sudah membahas mengenai materi operasi hitung pecahan tentang pengurangan, baik itu pengurangan pecahan biasa, pengurangan pecahan campuran, dan pengurangan pecahan desimal. Di video pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai pengurangan berbagai bentuk pecahan. Di pengurangan berbagai bentuk pecahan ini ada beberapa poin yang akan kita bahas bersama-sama nanti. Untuk poin pertama yaitu tentang pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yang kedua, pengurangan pecahan biasa dengan desimal. Yang ketiga, pengurangan pecahan campuran dengan pecahan desimal. Dan yang keempat yaitu tentang pengurangan persen. Sebelum kita lanjutkan, Bapak akan beritahu tentang bagaimana cara merubah persen ke pecahan biasa. Tadi di poin keempat kan ada pengurangan persen. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana sih cara merubah bentuk persen ke pecahan biasa, ya. Di sini Bapak punya contoh 5%, ya. Sama dengan 5% itu sama aja dengan 50/100. Nah, 50/100 ini kita rubah atau kita bisa sederhanakan, lebih kecil lagi ke pecahannya, ya. Bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Di sini 50 dibagi 50, 100 dibagi 100. Nah, di sini Bapak akan tekankan bahwa untuk menyederhanakan suatu pecahan, jika 9 dibagi 50 berarti penyebutnya juga dibagi dengan 50. Pokoknya di pembagian ini harus pembilang yang sama, tidak boleh berbeda, ya. Jadi dapat hasil yaitu 50 dibagi 50 yaitu 1/100 dibagi 50 yaitu 2. Jadi 50% ini dapat dirubah ke pecahan biasa menjadi 1/2. Seperti itu, ya. Untuk selanjutnya yaitu cara merubah pecahan biasa ke persen. Ini tadi adalah cara merubah bentuk persen ke pecahan biasa. Sekarang sebaliknya, bagaimana caranya merubah pecahan biasa ini ke bentuk persen. Nah, di sini Bapak mempunyai contoh 1/2. Sama dengan bagaimana caranya, Pak? Yaitu kita langsung kalikan saja. Nah, 1/2 dikalikan 100 sama dengan 1 kali 100/2. Nah, jadi 100/2. Nah, tentunya anak Bapak sudah paham tentang pembagian, yaitu 100 dibagi 2 itu sama dengan 50. Jadi dapat kita tuliskan 50% di sini. Jadi merubah pecahan biasa ini dari 1/2 bisa menjadi 50%. Nah, bagaimana caranya? Nah, inilah caranya seperti ini, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yaitu tentang mengubah pecahan desimal ke persen. Bagaimana caranya, Pak? Nah, di sini Bapak punya contoh. Nah, 2,5 sama dengan 2,5 dikalikan 100. Nah, jadi cara merubahnya seperti ini, ya anak Bapak, ya. Jadi pecahan desimal ini kita kalikan dengan 100. Jadi 2,5 kali 100 sama dengan 250%. Tentunya anak Bapak sudah paham tentang perkalian, karena di kelas 3 sudah
ada perkalian ya. Oke, kok kurang paham ya Pak? Oke, Bapak akan kasih contoh sekali lagi. Nah, misalkan di sini ada 0,1, kemudian 0,1 berarti dikalikan dengan 100. Jadi berapa? Nah, jadi 10%. Oke, nah kita lanjutkan. Mengubah bentuk persen ke pecahan desimal. Tadi mengubah pecahan desimal ke persen, sekarang kebalikannya, merubah persen ke pecahan desimal. Ya. Contohnya, nah di sini Bapak mempunyai bentuk persen 50%. Itu sama dengan bagaimana cara merubahnya? Yaitu tadi kan di awal sudah Bapak jelaskan bahwa persen itu sama dengan per 100. Jadi 50 per 100 sama dengan 50 kita sederhanakan ya. Pembilang dibagi dengan pembilangan yang sama, penyebut dibagi dengan pembilang yang sama atau bilangan yang sama. Jadi 50 dibagi 50 sama dengan 1, 100 dibagi 50 sama dengan 2, sama dengan 1 dibagi 2 itu adalah 0,5. Anak Bapak jika langsung di sini pembagiannya juga boleh, yaitu 50 dibagi 100. Hasilnya juga sama di sini, 0,5. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Di sini Bapak akan menerangkan bagaimana cara pengurangan pecahan biasa dengan campuran, ya. Ini Bapak contohkan. Di sini Bapak mempunyai soal 21/5 dikurangi 7/10 sama dengan. Nah, untuk pecahan campuran ini kita rubah dulu ke pecahan biasa, ya. Nah, di sini cara merubahnya. Jadi 2 kali 5 ditambah 1/5, ya. Dikurangi 7/10 sama dengan, nah 10 ditambah 1/5. Nah di sini 2 kali 5 kan 10. Nah ditambah 1/5 dikurang 7/10. Jadi sama dengan 11/5 dikurangi 7/10. Di sini kan penyebutnya berbeda. Kita harus samakan terlebih dahulu. Bagaimana cepat cara menyamakannya? Bisa menggunakan KPK, bisa juga menggunakan kali silang. Tapi di sini Bapak akan mencontohkan cara menggunakan KPK. Oke, bagaimana caranya? KPK dari 5 dan 10. Kelipatannya. Nah, misalkan kelipatan 5 yaitu 5, 10. 15 dan seterusnya. Nah, kelipatan 10, 20 dan seterusnya. Nah, cari angka yang sama. Nah, di sini angka yang samanya adalah 10, jadi kita rubah ini penyebutnya menjadi 10. Jadi kita kalikan dengan bilangan yang sama. 11 dikali 2 per 5 dikali 2 dikurangi 7 kali 1 per 10 kali 1. Jadi sama dengan 11 kali 2 sama dengan 22/10. Ini ada 5 kali 2 sama dengan 10 ya. Dikurangi 7 kali 1 sama dengan 7, 10 kali 1 sama dengan 10. Di sini penyebutnya sudah sama, jadi kita langsung kurangkan saja. Sama dengan 22 dikurang 7/10. Nah, sama dengan 15/10. Gitu ya. Anak Bapak sudah paham? Oke. Tentu anak Bapak di rumah paham semua, karena Bapak percaya anak Bapak di rumah semuanya pintar-pintar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjut ke pengurangan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Bagaimana Pak contohnya? Di sini Bapak mempunyai contoh menggunakan cara 1 ya. Nah, 0,5 dikurangi 1/5 sama dengan. Nah,
kita rubah dulu 0,5 ini ke pecahan biasa. Jadi 5/10 dikurang 1/5. Kalau nolnya di sini satu angka di belakang koma, berarti per 10. Kalau dua angka di belakang koma, berarti per 100 ya. Kalau 3 angka per 1000 dan seterusnya ya anak Bapak ya. Oke, mari kita lanjutkan. Di sini kan penyebutnya berbeda, kita harus samakan terlebih dahulu. Oke, bagaimana caranya? Bisa menggunakan KPK, bisa menggunakan kali silang. Tapi Bapak di sini akan mencontohkan menggunakan KPK. Berarti bagaimana KPK dari 5 dan 10 yaitu 10. Jadi bagaimana supaya 5 ini bisa jadi 10? Nah gitu ya. Jadi kita bahas satu persatu dulu. 5/10 dulu. Nah di sini kan sudah 10. Jadi 10 kali berapa supaya hasilnya 10? Nah kita kalikan dengan 1. Nah jadi 5 kali 1 per 10 kali 1 dikurang. Nah di sini 5 supaya bisa jadi 10 dikalikan berapa? Dikalikan 2. Nah jadi 1 kali 2 per 5 kali 2 sama dengan 5 kali 1 sama dengan 5, 10 kali 1 sama dengan 10 dikurangi 1 kali 2 sama dengan 2, 5 kali 2 sama dengan 10. Sama dengan di sini sudah sama penyebutnya. Jadi kita bisa langsung kurangkan. Jadi 5 dikurang 2 per 10 sama dengan 3/10 ya. Atau kalau diminta soalnya di sini diminta pengurangannya dibuat desimal. Jadi bagaimana? Langsung saja. Sama dengan 3 dibagi 10 sama dengan 0,3. Nah, kalau soalnya minta pecahan biasa, ya ini yang anak Bapak tuliskan jawabannya. Tapi kalau di soal mintanya pecahan desimal, ya ini contohnya ya. Nah begitu anak Bapak di rumah pasti paham. Oke, sekarang contoh atau cara yang kedua. Nah ini cara yang kedua. Nah tadi soalnya kan 0,5 dikurangi 1,5. Kita rubah semuanya ke pecahan desimal. Jadi 0,1 dikurangi 1 dibagi 5. Nah 1 dibagi 5 sama dengan 0,5 dikurangi 0,2. 1 dibagi 5 kan hasilnya 0,2 ya. Jadi nah di sini hasilnya ya sama dengan 0,5 dikurang 0,2 sama dengan hasilnya 0,3. Ini lebih pendek jika mintanya adalah pecahan desimal ya. Oke, nah Bapak di rumah pasti paham. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pengurangan pecahan campuran dengan desimal. Contoh, di sini Bapak mempunyai contoh soal 21/5 dikurangi 0,1 sama dengan, kita rubah dulu pecahan campuran ini ke bentuk pecahan biasa, dan pecahan desimal ini kita rubah dulu ke pecahan biasa juga. Jadi 5 kali 2 ditambah 1/5 dikurang 1/10. Jadi sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10 ditambah 1/5 dikurang 1/10 sama dengan, nah di sini kan sudah 10 ditambah 1 itu sama dengan 11. Nah kemudian 5-nya di bawahnya. Di sini kan penyebutnya berbeda, kita harus samakan terlebih dahulu dengan cara menggunakan KPK. Nah, Bapak di rumah juga bisa menggunakan cara kali silang ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, 11 kali 2 sama dengan 22/10 dikurangi 1 kali 1 sama dengan 1 dan 10 kali 1 sama dengan 10. Jadi sama dengan di sini sudah berbeda. Sudah berbeda.
di sini sudah sama penyebutnya, jadi kita langsung kurangkan saja. Jadi 22 dikurang 1/10 sama dengan 21/10. Gitu ya. Oke, Bapak Dirma pasti paham. Ini juga bisa disederhanakan atau diubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya Pak di sini? Nah, 10 kali berapa supaya hasilnya tidak melebihi dari 21, yaitu 10 kali 2 sama dengan 20, tapi kurang 1 kan. Nah, di sini kurang 1, jadi atasnya atau pembilangnya sama dengan 1. Jadi hasil dari pengurangan 21/5 dikurang 0,1 sama dengan 21/10 kalau diminta untuk pecahan campuran. Tapi kalau mintanya di soal adalah pecahan biasa, ya menggunakan 21/10. Begitu ya anak Bapak ya. Oke, kita lanjutkan lagi, yaitu tentang pengurangan persen dengan desimal. Contoh cara pertama. Misalkan di sini ada contoh 50% dikurangi 0,1 sama dengan, boleh kita rubah dulu bentuk persen dan bentuk desimal ini ke pecahan biasa semua ya. Ini menggunakan cara satu, yaitu Bapak sudah bilang tadi, Bapak sudah tekankan bahwa 50% itu sama aja dengan 50/100. Jadi dapat kita tuliskan ke pecahan biasa seperti ini. 50/100 dikurang 1/10. Kok 1/10 Pak? Iya, di sini pecahan desimalnya itu satu angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma yaitu per 10. Kalau dua angka per 100. Betul sekali ya Bapak di rumah. Oke, sama dengan. Nah, di sini penyebutnya berbeda. Kita harus samakan terlebih dahulu. KPK dari 100 dan 10 adalah 100. Jadi bagaimana 100 ini dikalikan dengan bilangan apa supaya jadi 100? Yaitu bilangan 1. Yaitu 50 kali 1 per 100 kali 1. Ingat, kalau penyebut dikalikan 1, pembilang juga dikalikan 1. Nah, di sini ini penyebut, ini pembilang. Oke. Dikurangi 1 kali 10 per 10 kali 10. Jadi sama dengan 50 kali 1 sama dengan 50, 100 kali 1 sama dengan 100, 1 kali 10 sama dengan 10, per 10 kali 10 sama dengan 100. Di sini penyebutnya sudah sama, jadi kita langsung kurangkan. Jadi 50 dikurang 10 per 100, jadi sama dengan 40/100. Begitu ya. Bagaimana cara merubah pecahan biasa ini ke persen Pak? Nah, kita rubah 40/100 kali 100. Nah, begitu ya. Nah, di sini kan ada perkalian 100, padahal di sini ada 100 juga, ya kan? Jadi kita langsung coret saja. Nah, begitu. Nah, 100 bagi 100 kan 1. Nah, kalau 1 dikalikan 40 itu sama dengan 40%. Jadi, pengurangan antara 50% dikurangi 0,1 hasilnya sama dengan 40%. Begitu ya, anak Bapak? Oke, kita lanjutkan. Tadi cara pertama, sekarang kita gunakan yang cara kedua. Nih, 50% dikurang 0,1. Nah, kita rubah dulu 0,1-nya ini ke bentuk persen saja biar cepat ya. 50 dikurang 0,1 kali 100. Nah, ini dirubah ke persen, makanya dikalikan 100. Ingat, kalau persen itu mesti per 100. Jadi ini harus dikalikan 100 ya. Jadi sama dengan 50% dikurangi 10%. Nah, hasilnya 10% ini dari perkalian antara 0,1 dikali 100.
sama dengan 10%. Sama dengan 40%. 50 dikurang 10 sama dengan 40. Jadi sama ya anak Bapak yang menggunakan cara pertama dan cara kedua hasilnya ya. Tadi cara pertama ada panjang berbelit-belit. Nah, kita menggunakan cara kedua ini agak singkat ya. Oke, anak Bapak di rumah pasti paham. Oke, kita lanjutkan. Loh, ternyata sudah selesai. Itu tadi penjelasan materi tentang berbagai bentuk pecahan, yaitu pengurangan berbagai bentuk pecahan. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai mengubah bentuk persen, ada pengurangan campuran dengan pengurangan pecahan campuran dengan desimal, pecahan desimal dengan campuran, pecahan biasa dengan campuran, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Itu saja materi yang Bapak sampaikan. Semoga anak Bapak di rumah dapat mengerti, dapat pahami, dan nantinya pada saat Bapak memberikan soal, anak Bapak di rumah bisa mengerjakannya dengan teliti, benar, dan tepat. Begitu ya. Oke, cukup sekian dari Bapak. Ingat, jaga diri, makan makanan yang bergizi, supaya apa? Imun anak Bapak di rumah kuat, imun tubuhnya jadi kebal ya. Oke, cukup sekian. Semangat pagi. Namo Buddhaya.